Leher dan kepalanya juga terdapat beberapa memar dan juga goresan seperti bekas perlakuan yang mengerikan. Hal ini disebabkan karena tempat kejadian perkara tercemar karena didatangi oleh banyak orang. Kasus tidak terpecahkan selama puluhan tahun setelah kejadian. Ada beberapa kejanggalan pada kasus ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Doa saya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Di video ini saya akan menuturkan kasus tentang hilangnya nyawa seorang anak perempuan cantik berusia 6 tahun. Anehnya, kasus hilangnya nyawa anak ini memiliki 4 teori berbeda yang semuanya sangat membingungkan. Dan bahkan katanya kasus ini menjadi inspirasi dari film yang berjudul Longlegs. Longlegs ini adalah salah satu film horor favorit saya. Kalau teman-teman juga suka film horor, silahkan dicek filmnya di tempat menonton film yang resmi dan juga legal. Kalau teman-teman suka nonton video-video saya, jangan lupa subscribe di channel YouTube saya ini. Markisim, mari kita simak kasus ini. Kisah ini terjadi pada tahun 1996 di Amerika Serikat. Pagi hari yang seharusnya tenang berubah menjadi mencekam dan juga penuh kesedihan. Ada seorang ibu yang menjerit-jerit karena mengetahui anak gadis yang berumur 6 tahun telah lenyap. Lenyapnya anak gadis sang ibu ini terungkap dari catatan yang tertulis di dekat tangga rumahnya. Catatan itu menyebutkan bahwa anak perempuannya telah hilang dan penculiknya meminta tebusan sejumlah uang. Ibu tersebut adalah orang tua dari seorang anak gadis berwajah sangat manis yang kita sebut saja namanya JB. Hal yang terjadi selanjutnya adalah ayah sama ibunya JB ini menghubungi pihak yang berwenang untuk melaporkan kejadian yang baru saja menimpa anak gadis mereka. Dan gak lama kemudian pihak yang berwenang datang untuk menindaklanjuti laporan kedua orang tuanya si JB ini. Ibu JB yang pertama kali mengetahui anaknya hilang melalui catatan yang dia temukan mulai menjelaskan semuanya. Ibu JB juga menjelaskan saat itu dia langsung mengecek kamar JB, kamar anaknya tadi. Dan disitulah sang ibu melihat dia menemukan hal yang membuatnya sangat kaget. Apa hal itu? Ibu JB menjelaskan ada bercak-bercak warna merah di tempat tidurnya si JB. Dan akhirnya berdasarkan keterangan awal dari Ibu JB, pencarian JB pun diawali di rumah mereka. Dan benar aja apa yang dilaporkan oleh Ibu JB. Ketika kamar JB ini diperiksa, ditemukanlah ada banyak sekali bercak-bercak cairan berwarna merah di spray kamar si JB. Saat itu mereka melakukan pencarian dengan sangat teliti, tapi anehnya tidak ditemukan tanda-tanda orang lain selain keluarga yang keluar masuk di rumahnya si JB ini. Sama sekali nggak ada tanda-tanda orang yang masuk dengan paksa. Semuanya aman, nggak ada satupun barang atau tempat-tempat yang rusak. Lalu siapa sebenarnya pelakunya? Apa motifnya? Dan kenapa mereka mengincar JB? Sebelum kita bahas kasus ini lebih lanjut, saya akan menjelaskan siapa gadis manis berumur 6 tahun bernama JB ini. JB adalah anak ketiga dari keluarga ini. Kakak pertamanya JB ini sudah meninggal dan kakak keduanya JB ini seorang laki-laki, sebut saja inisialnya BK. Dan JB ini adalah gadis perempuan yang sangat manis dan mempunyai reputasi kecantikan yang sangat diakui. Ibunya JB ini sering mendaftarkan JB ke kontes kecantikan untuk anak-anak. Dan JB ini hampir selalu menjadi pemenang pertamanya. JB ini punya rambut pirang yang sempurna, mengombak, cantik sekali, wajahnya manis, hidung dan mata itu sempurna. Banyak yang bilang JB itu sempurna mirip boneka. Dan senyumnya JB ini pun bisa dibilang sangat menarik untuk anak perempuan berusia 6 tahun. Dan kecantikan JB itu didapatkan karena ibunya juga seorang perempuan yang berwajah sangat cantik. Karena hal itulah JB dikenal sebagai ratu kontes kecantikan anak. Berdasarkan reputasi seperti itu, tentu aja hilangnya JB ini menjadi kegelisahan luar biasa bagi kedua orang tuanya. Siapa sih yang gak takut saat anak kita itu hilang tiba-tiba?
Udah pastilah yang namanya pikiran-pikiran buruk itu muncul bertubi-tubi di kepala orang tuanya JB. Jangan-jangan anak kita diambil oleh orang-orang yang terobsesi sama anak kita ini. Gitu pikir orang tuanya JB. Kakak laki-lakinya JB ini pun resah dengan apa yang dialami oleh adiknya. Setelah melakukan pengecekan, akhirnya kamar JB pun ditutup untuk mencegah adanya kontaminasi terhadap tempat kejadian perkara. Tapi saat itu pada pukul 1 siang waktu setempat, tiba-tiba aja ayahnya JB ini berteriak sangat keras dari ruang bawah tanah. Dia teriak-teriak, di sini, saya menemukan JB di sini. Sontak, semua yang berada di rumahnya JB langsung kaget dan penasaran, kenapa kok ayah JB teriak-teriak histeris gini? Suaranya kayak panik, kayak ketakutan setengah mati, ini ada apa? Pihak yang berwenang dan juga keluarga JB akhirnya pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat apa yang ditemukan oleh ayahnya JB. Dan saat itulah ketika mereka melihat ke ruang bawah tanah, semua orang sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat di situ. Disitulah tubuh tidak bernyawa JB tergeletak di basement rumahnya. Tubuh JB ditemukan dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Tubuhnya terbaring kaku dengan mulut yang terbungkam selotip, tangan dan kaki yang terikat oleh tali. Dan juga kelihatan ada tali yang melilit di lehernya JB. Dan di leher dan kepalanya juga terdapat beberapa memar dan juga goresan seperti bekas perlakuan yang mengerikan. Dan saat itu tubuh tidak bernyawa JB digendong oleh ayahnya yang sambil menangis teriak-teriak histeris dan melihat kondisi putrinya. Dan hasil otopsi JB pun ini sangat-sangat menyedihkan ya teman-teman, dan sangat-sangat menyakitkan. Karena ini kasus atensi atau perlu perhatian khusus, dokter forensik saat itu diminta datang ke TKP. Dan dari keterangan dokter forensik, dia datang ke situ sekitar pukul 8 malam. Dia melihat jasadnya korban ini sudah dibawa ke ruang tamu. Dokter melihat ada jeratan di bagian leher si korban ini. Dokter juga menemukan ada luka memar dan lecet di bawah telinga sebelah kanan. Jasad JB kemudian dibawa rumah sakit untuk diperiksa di ruang forensik. Dari hasil pemeriksaan luar dapatkan, korban ini mengenakan kaos putih lengan panjang. Di rambutnya korban ini ada hiasan semacam pita warna hijau yang cocok dengan pita yang ada di tangga rumahnya korban. Saat itu rambut korban ini diikat menjadi dua, satu di bagian kepala, satu lagi di bagian belakang kepalanya. Di lengan bajunya korban ini sebelah kanan ada bercak kecoklatan yang sudah mengering. Pergelangan tangan kanannya korban ini terikat kabel yang berwarna putih. Tapi anehnya di telapak tangan kirinya korban itu ada gambar hati berwarna merah, digambar kayak pakai spidol. Korban saat itu mengenakan pakaian dalam panjang yang dalam keadaan basah. Ada bau pesing seperti air seni atau urin. Korban ini juga mengenakan celana dalam warna putih motifnya mawar. Ditemukan ada bercak warna kemerahan di bagian dalam, itu kayak urin yang bercampur dengan cairan tubuh warna merah. Dan saat itu dokter memperkirakan korban ini meninggal dunia sekitar jam 10 malam di hari sebelumnya sampai sekitar jam 6 pagi. Di rentang waktu itulah korban meninggal dunia. Dokter melanjutkan pemeriksaan yang menemukan luka-luka sebagai berikut. Ada luka lecet yang sudah mengering di bawah telinga kanan dan sekitarnya itu ada luka memar. Ada bintik perdarahan di kelopak mata bagian dalam. Di kelopak mata bagian luar juga ada bintik perdarahan. Di bagian leher ada kabel warna putih yang melingkar. Dan setelah kabel dilepas di bawahnya itu ada luka lecet tekan yang melingkari leher secara penuh. Kok dilihat dari polanya sesuai dengan luka jerat. Waktu dokter memeriksa kemaluan si korban ini dan menemukan ada darah kering di bibir kemaluan. Ada juga kerak dan cairan yang sudah mengering. Bagian dalam kemaluannya itu kemerahan dan ada bengkak. Ada luka lecet di sekitar selaput darah. Di selaput darahnya juga ada robekan dan juga ada cairan di kemaluannya korban, tapi tidak ditemukan adanya cairan mani. Dan setelah dokter melakukan otopsi, dokter menemukan di bagian kepala itu ada cairan merah di kulit kepala bagian dalam sisi kanan, meluas sampai ke bagian belakang itu sekitar besarnya 22 cm. Ada juga retakan di tulang tengkorak sisi belakang sampai ke pelipis kanan. Retakannya itu sampai ukurannya sama lah, sekitar 20 cm. Dokter juga menemukan ada cairan merah di bawah dan di atas selaput otak. Jaringan otak ditemukan juga membengkak. Selain itu di bagian kepala, dokter juga menemukan adanya resapan cairan di jaringan otak sisi kanan. Di otot pelipis kanan ditemukan memar dan ada resapan cairan merah di kulit leher bagian dalam. Lambung saat itu berisi makanan yang sudah separuh tercerna. Usus halus berisi serpihan sayur atau buah berwarna kuning kehijauan. Dan setelah diperiksa oleh dokter itu kayak buah nanas sebenarnya. Dokter melakukan tes DNA dari bercak di pakaian dalam dan juga di bawah kuku. DNA-nya saat itu tidak cocok dengan DNA korban.
karena saat itu DNA yang ditemukan adalah DNA laki-laki. Tapi saat dibandingkan, DNA tersebut itu tidak cocok dengan DNA teman-teman dan juga keluarganya korban. Jadi yang namanya DNA itu bisa bertahan sekitar 5 hari. Dokter bilang ada kemungkinan DNA di bawah kukunya korban itu bukan berasal dari pelaku. Bisa jadi DNA itu menempel 5 hari sebelumnya. Misalkan saat korban lagi bermain dengan teman-temannya. Dokter menetapkan sebab kematian korban ini adalah kekerasan tumpul pada bagian leher yang mengakibatkan tertutupnya jalan nafas sehingga mengakibatkan korban ini mati lemas atau asfiksia. Penekanan pada daerah leher dapat menyebabkan tersumbatnya aliran darah ke otak. Cedera pada pembuluh nadi atau arteri leher bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dalam hitungan menit. Sementara penekanan yang mengakibatkan tersumbatnya tenggorokan dapat menyebabkan aliran oksigen terhambat. Kematian bisa terjadi dalam waktu 3-5 menit. Dan inilah penyebab utama hilangnya nyawa korban. Keadaan ini diperparah dengan kekerasan tumpul pada bagian kepala yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan otak. Diduga kuat pelaku tidak keji terhadap JB ini mengidap kelainan jenis ini memiliki ketertarikan tidak wajar terhadap anak-anak yang belum puber. Orang dengan kelainan ini tidak selalu melakukan tindakan untuk memuaskan hasrat mereka. Tapi pada beberapa kasus, pelaku ini melakukan tindak pelecehan terhadap anak. Pelaku ini biasanya mengalami gejala antara lain. Yang pertama, mereka memiliki fantasi atau hasrat yang sangat kuat dan berulang pada anak-anak di bawah umur. Pelaku juga biasanya tuh menyukai materi bacaan atau tontonan tidak bermoral yang objeknya adalah anak-anak. Pelaku sering merasa stres dan depresi karena sebenarnya menyadari kalau dorongan tersebut tidak wajar. Pelaku juga memiliki kesulitan bersosialisasi dengan orang dewasa lainnya. Mereka ini biasanya merasa lebih nyaman dan tertarik pada anak-anak. Sebenarnya klien ini bisa diatasi dengan bantuan psikiater. Tujuannya untuk mengelola hasrat mereka untuk mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan. Tapi bahayanya kalau orang tersebut malah mencari bantuan di tempat yang salah. Biasanya pelaku mengincar anak-anak yang mereka masih anggap itu polos. Karena bagi sebagian pelaku lebih mudah untuk dekat dengan anak-anak ketimbang orang dewasa. Seringkali saat pelaku ingin melampiaskan hasrat tidak wajarnya, pelaku melakukan manipulasi agar korbannya mau menurut. Seperti yang terjadi pada JB, pelaku melakukan serangkaian tindak kekerasan, mulai dari mengikat pergelangan tangan dan juga lehernya. Dan kadang-kadang pelaku juga memanipulasi korbannya dengan cara yang lebih halus. Pelaku ini biasanya akan berusaha memanipulasi korban dengan mendapatkan kepercayaan korban. Caranya bisa berpura-pura hendak bersahabat dengan korban, dan kadang-kadang pelaku ini mencari korban secara online, entah dari game atau media sosial. Karena para pelaku ini juga akan menggunakan trik antara lain memberi hadiah, berpura-pura jadi seorang dewasa yang peduli sama mereka, dan kadang-kadang pelaku juga memanfaatkan posisi mereka sebagai orang dewasa yang dipercaya. Dan anak ini seringkali jadi merasa tergantung sama pelaku, dan anak menjadi korban ini nggak punya pilihan lain selain mempercayai si pelaku. Teman-teman, kelainan jenis ini sangat-sangat berbahaya, dan seringkali saat ketahuan semuanya sudah terlambat. Contohnya pada kasus JB tadi. Ada beberapa kejanggalan pada kasus ini. Pertanyaan pertama adalah, kalau JB ditemukan di ruang bawah tanah rumahnya dalam kondisi terikat, kok bisa ya orang seisi rumahnya itu gak ada yang mendengarkan saat kejadian itu terjadi? Kasus ini memiliki 4 teori terkait meninggalnya JB yang penuh dengan pertanyaan. Saat itu pihak yang berwenang yang menyelidiki lebih lanjut kejadian menimpa JB ini menemui banyak kesulitan. Hal itu disebabkan karena tempat kejadian perkara atau TKP yang tercemar karena didatangi oleh banyak orang. Seperti beberapa orang dari keluarga dan juga kerabat dekat JB itu bisa bebas keluar masuk rumah. Dan udah pasti, hal tersebut membuat TKP menjadi tercemar dan rusaknya beberapa barang bukti. Apalagi saat tubuh JB ditemukan di mana tempatnya itu telah terkontaminasi DNA dari ayahnya JB. Belum lagi di tahun itu penyelidikan TKP itu belum memiliki alat secanggih sekarang. Hal itu semakin membuat penyelidikan jadi terlambat. Kasus JB pun saat itu sangat heboh, menjadi perbincangan di mana-mana. Pada tahun 1997 barulah tubuh JB dimakamkan di kota tempat mereka tinggal sebelumnya. Dan setelah itu keluarganya JB juga pindah ke kampung halaman mereka.
dengan alasan mereka nggak mau tinggal di rumah yang selalu memicu traumanya mereka. Dan kepindahan keluarga JB ini juga sempat menyebabkan penyelidikan kasusnya terhambat. Karena beda kota, jadinya pihak yang berwenang setempat tuh agak susah untuk minta keterangan lanjutan pada keluarganya JB. Keluarga JB pun selalu menolak untuk dipanggil karena perjalanan yang cukup jauh. Tapi anehnya keluarga JB juga melakukan wawancara eksklusif di salah satu kanal TV yang menampilkan berbagai berita. Di sana keluarga JB itu menyampaikan kesedihan mereka dan meminta untuk para keluarga yang lain untuk menjaga anak-anak mereka. Jangan sampai bernasib seperti JB. Saat itu pihak berwenang pun bingung kenapa mereka ini bisa melakukan wawancara tapi nggak bisa datang untuk pemeriksaan. Dan saat itulah muncul berbagai teori yang ada dalam kasusnya JB. Teori pertama, sebenarnya JB ini nggak diculik dan dihilangkan nyawanya oleh orang asing, melainkan oleh orang tuanya sendiri. Dikatakan bahwa JB ini telah dihilangkan nyawanya entah oleh ibu atau ayahnya sendiri. Mereka pun menutupi kejadian ini dengan berpura-pura bahwa JB ini telah diculik oleh orang asing. Karena lewat analisa para ahli tulisan tangan, sang penculik itu tuh punya tulisan tangan yang mirip dengan tulisan tangan ayah dan ibunya si JB. Dan anehnya lagi, jumlah uang tebusan yang ada di surat ancaman JB sama dengan jumlah bonus yang diambil sang ayah dari perusahaannya. Teori kedua adalah kakak laki-laki JB yang merupakan pelaku kejadian sebenarnya. Karena menurut teori, JB itu telah mencuri nanas dari mangkuk milik kakak laki-laki di malam itu. Waktu mereka makan malam, ya bisalah anak kecil ngisengin kakaknya. Tapi saat itu kakaknya JB langsung marah, dia mengambil senter dan kemudian dihantamkanlah ke kepalanya JB. Dan saat itu katanya kepala JB langsung keluar cairan merah hangat yang berjumlah sangat banyak. Teori ini dibuat setelah laporan forensik menunjukkan adanya nanas yang belum tercerna di saluran pencernaannya JB. Teori ketiga, pelaku yang melakukan kejadian keji tadi adalah Sinterklas. Kok bisa ya? Sinterklas itu kan seharusnya baik. Kok bisa Sinterklas jadi salah satu pelaku yang ada di teori orang-orang yang mengikuti kasus ini? Jadi di sini Sinterklas yang dimaksud udah pasti bukan Sinterklas asli ya teman-teman. Tapi keluarga JB ini sering menyewa orang untuk menjadi Sinterklas saat perayaan hari Natal. Teori ini dibuat setelah Sinterklas yang disewa oleh keluarga JB memberikan sebuah kartu untuk si JB. Di dalam kartu itu ada tulisan, "Kamu akan mendapat hadiah istimewa setelah ini." Kemudian setelah tengah malam, Sinterklas itu menyelinap ke kamarnya JB dan melakukan perbuatan keji lalu meninggalkan tubuh JB di ruang bawah tanah. Teori terakhir tentu aja, ada orang asing yang sengaja mengincar JB lalu melakukan perbuatan keji terhadapnya. Tapi dari keempat teori tersebut belum ada yang terbukti sebagai penyebab utama kengerian yang terjadi pada JB. Apalagi akhirnya keluarga JB ini bertemu penyidik dan mereka bilang mereka tuh terbukti tidak bersalah. Semua bukti yang awalnya mengarah kepada mereka dapat dipatahkan semuanya. Dan keluarga JB pun dikeluarkan dari daftar tersangka. Kasus ini kemudian terus berjalan dan tidak terpecahkan selama puluhan tahun setelah kejadian. Dan selama itu juga keluarga JB terus-menerus melakukan aksi-aksi untuk mendapatkan keadilan bagi JB. Mereka melakukan wawancara eksklusif di beberapa acara televisi hingga menerbitkan sebuah buku tentang kasus JB. Kasus ini pun dibuatkan film dokumenter pada tahun 2006. Selain itu, kasus JB juga menginspirasi sebuah film horor berjudul Longlegs yang dirilis tahun ini. Kalau teman-teman lihat postingan saya, pasti teman-teman udah tahu ya tentang film ini. Dan setelah 2 dekade, kasus JB ini belum terpecahkan. Tapi akhirnya setelah 2 dekade ini, sebuah titik terang pun muncul. Seorang pria akhirnya mengaku bahwa dialah yang telah menghilangkan nyawa JB. Pria tersebut berinisial G, seorang narapidana yang ditangkap karena kasus kejahatan tidak senonoh terhadap anak-anak. Lewat serangkaian surat penjara, G ini mengaku bahwa dialah yang telah menyakiti dan menghilangkan nyawa JB. Hal ini sangat meyakinkan, apalagi setelah pengakuan teman G tentang kelakuannya si G ini. G ini memang dari sekolah tuh udah mulai menunjukkan keanehan, agak layan lah dia ini. Bahkan dia dijuluki si aneh oleh teman-temannya. Seaneh apa sih si G ini? G tuh sering melakukan tindakan berbahaya seperti bakar dirinya sendiri sampai lari-lari teriak-teriak ke jalan. Melalui kesaksian temannya, G ini juga disebut terobsesi dengan simpul dan alat-alat seni. Contohnya seperti kuas, kanvas, dan cat.
G nggak segan-segan membobol beberapa rumah untuk mendapatkan alat-alat tersebut. Hal ini sangat berhubungan dengan JB yang diketahui ikatan di lehernya itu terbentuk dari serangkaian alat lukis. Apalagi diketahui di tahun 1996, G ini tinggal tidak jauh dari rumah keluarga JB saat itu. Dan ketika ditangkap tahun 2000 karena kasus lain, dia kedapatan membawa foto JB dan juga puisi untuk si JB ini. Pihak yang berwenang sempat menanyakan si G ini tentang keterlibatannya dengan kasus JB. Tapi saat itu si G menyangkal. Apalagi saat itu DNA si G ini nggak cocok dengan DNA yang ada di tempat kejadian perkara. Tapi ya lagi-lagi, hal itu bisa dikarenakan tempat kejadian perkara yang telah tercemar dengan DNA banyak orang. Akhirnya, ketika ditangkap lagi di tahun 2016, akibat tindakan tidak senonoh pada anak di bawah umur, ditemukanlah fakta yang mengejutkan. G ini diketahui mempunyai 335 foto JB dalam perangkat yang dia miliki saat itu. Ketika ditangkap karena kasus inilah, G akhirnya mengakui bahwa dialah pelaku penghilangan nyawa terhadap JB. Dia mengaku lewat serangkaian surat penjara yang dia berikan kepada pihak yang berwenang. Dari kasus JB ini kita bisa belajar untuk tetap waspada terhadap lingkungan kita, khususnya para orang tua, untuk selalu mengawasi dan menjaga anak-anak. Karena masih maraknya kasus kekerasan kepada anak seperti yang terjadi pada JB. Doa saya semoga anak-anak kita selalu terbebas dari hal-hal yang menyakitkan. Stop kekerasan pada anak. Gak bisa aku kalau korbannya anak-anak, sumpah.